Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Dapur Naimah. Di video kali ini aku mau berbagi resep kue tradisional. Ini dia uli ketan atau biasa disebut jadah ala Dapur Naimah. Nah, cemilan satu ini tuh suka disajikan saat lebaran. Ini rasanya enak banget ya, bisa dimakan tanpa digoreng, tapi kalau aku lebih suka digoreng dulu, jadi ada sedikit tekstur garing di luarnya, itu enak banget. Cara buatnya gampang, ini cocok ya untuk dijadikan sajian saat lebaran gitu. Yuk langsung aja kita lihat bahan-bahan dan cara membuatnya, tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, bisa banget diklik dulu tombol subscribe-nya ya, terima kasih. Untuk langkah pertama, kita siapkan beras ketan. Di sini aku pakai 1 kg yang udah aku cuci dan sudah aku rendam. Kita rendam minimal 1 jam ya, atau sampai beras ketannya itu mengembang. Selanjutnya, beras ketannya ini akan kita kukus. Kita panaskan dulu dandang kukusannya. Lalu, di sini aku siapkan jaring pengukusnya. Kita tuangkan aja semua beras ketannya. Di sini aku pakai jaring pengukus seperti ini biar gampang saat nanti dimasukkan dan dikeluarkan dari dandang kukusannya. Seperti ini, nah ini langsung aja kita masukkan ke dalam dandang kukusannya dan ini kita kukus kurang lebih selama 30 menit. Setelah 30 menit kita buka dandang kukusannya. Nah, kalau misalnya saat kita ambil sedikit itu berasnya udah padat dan udah keras, ini udah cukup ya, akan kita angkat dan kita pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar. Kita pindahkan aja semuanya seperti ini. Ini kita pakai wadah yang lebih besar biar gampang saat mencampurkan dengan bahan lainnya. Di sini kita tambahkan 1 sendok makan garam, 250 gram kelapa parut, dan 300 ml air. Ini airnya harus air panas ya, dan dimasukkannya setengahnya dulu. Kita masukkan secara bertahap. Lalu ini kita aduk hingga tercampur rata. Kalau dirasa ini udah kecampur rata, setelah itu kita masukkan sisa semua airnya dan lanjut diaduk hingga benar-benar semua bahannya tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, selanjutnya beras ketannya ini akan kita kukus lagi. Ini juga sama ya, aku ngukusnya pakai jaring kukusan gitu, biar nanti lebih gampang saat ngambil dari kukusannya. Nah, ini kita ratakan ke seluruh pancinya, lalu kita kukus aja, ini kita tutup, dan kita kukus menggunakan api sedang aja kurang lebih selama 40 menit. Setelah 40 menit, ini udah matang ya, bisa kita angkat dan kita pindahkan lagi ke dalam baskom. Lalu di sini akan aku tumbuk menggunakan ulekan yang aku lapisin dengan plastik biar nggak lengket. Nah, ini kita tumbuk-tumbuk seperti ini sampai nasi ketannya itu menjadi halus. Nah, sampai seperti ini udah halus dan juga lembut, ini udah cukup. Di sini sudah aku siapkan loyang ya, lalu olesi dengan minyak tipis-tipis aja ke seluruh bagiannya. Nah, untuk uli ketannya itu bisa dimakan dengan 2 versi ya, jadi bisa langsung dimakan seperti ini atau digoreng dulu. Kalau misalnya kalian mau langsung makan, ini cukup dicetak aja di dalam loyang, lalu tunggu dingin sebentar dan bisa langsung potong-potong aja. Atau kalau misal kalian mau digoreng dulu, ini nanti kita simpan dulu aja di dalam kulkas ya, biar lebih ngeset. Nah, kalau aku ini di sini mau aku goreng dulu ya. Jadi setelah aku masukkan semua ke dalam loyang seperti ini, udah aku ratakan juga. Dinginkan dulu dalam suhu ruang, dan kalau udah dingin kita simpan di dalam kulkas. Nggak usah terlalu lama, cukup 1-2 jam aja. Nanti dia akan udah lebih ngeset dan juga lebih keras.
Nah ini uli ketannya udah aku simpan di dalam kulkas kurang lebih 1-2 jam. Ini langsung akan aku goreng ya. Jadi aku keluarkan aja dari loyangnya seperti ini. Bisa dilihat ini uli ketannya udah lebih ngeset. Jadi langsung aja kita potong-potong. Untuk besaran potongannya itu bisa disesuaikan dengan selera kalian aja ya. Kalau mau kecil-kecil itu juga boleh banget. Jadi di sini kalau misalnya kalian mau makan uli ketannya itu tanpa digoreng, kalian gak usah masukin dulu ke dalam kulkas ya. Jadi nanti teksturnya itu masih lembut dan kenyal-kenyal. Karena kalau udah dimasukin ke kulkas itu jadi akan lebih ngeset dan agak keras. Ini udah selesai aku potong-potong. Ini potongannya agak besar ya. Kalau kalian mau dipotong lebih kecil dari ini juga boleh banget. Nah ini biar uli ketannya itu saat digoreng gak lengket-lengket, aku baluri sedikit dengan tepung terigu. Aku baluri ke seluruh bagian tipis-tipis aja ya, seperti ini. Seperti ini aja, gampang ya. Ini tinggal kita baluri tipis-tipis aja, nggak usah terlalu tebal. Kalau semuanya udah selesai, kita lapisi dengan tepung terigu. Ini udah siap banget untuk kita goreng. Jangan lupa kita panaskan minyak dulu ya. Dan kalau udah panas, bisa kita goreng uli ketannya. Kita goreng menggunakan api sedang aja. Jangan pakai yang terlalu besar biar nggak cepet gosong. Kita masukkan satu persatu, lalu ini kita goreng aja sampai warnanya itu sedikit kecoklatan. Jangan lupa uli ketannya juga dibolak-balik biar matangnya itu merata. Nah, setelah mulai kecoklatan seperti ini udah cukup ya. Akan aku angkat dan kita tiriskan. Nah, sampai di sini uli ketannya itu atau jadahnya udah selesai kita buat, udah siap untuk kita sajikan. Dan tara, ini dia hasil dari video masak kita kali ini. Uli ketan atau jadah ala dapur Naimah. Salah satu cemilan tradisional yang bahan-bahannya sederhana banget, ekonomis, tapi rasanya enak banget ya. Wangi gurih dari kelapanya itu sedap banget. Dimakan tanpa digoreng atau digoreng pun itu sama-sama enak. Kalau digoreng bagian luarnya itu ada sedikit tekstur garingnya gitu dan dalamnya lembut, legit dan juga sedikit kenyal. Ini enak banget. Dimakan saat buka puasa juga ini bisa banget ya untuk jadi ide takjil gitu. Cara buatnya itu super duper gampang banget. Ini bisa banget ya di-recook di rumah untuk dijadikan stok cemilan gitu. So, semoga videonya bermanfaat dan kalau kalian suka videonya jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. See you in the next video.